Halo sobat paket malam, gimana nih kabarnya nih? Pada sehat-sehat saja ya kan? Kali ini kita bakal ngebahas sebuah alur film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang kehilangan cinta masa kecilnya, memutuskan dirinya untuk mengkloning kekasihnya itu. Lalu kemudian sel hasil kloningnya itu dikandungnya sendiri, hingga ia pun melahirkan dan membesarkan hasil kloningnya dari kekasihnya itu. Meski statusnya sudah menjadi ibu, namun ia menganggap bahwa anaknya itu adalah kekasihnya yang sangat ia cintai. Sampai akhirnya hubungan terlarang antara ibu dan anak pun terjadi. Gak usah lama-lama gue ngebacotnya, sediain aja udut sama kopinya biar enjoy mendengarkan alur film tersebut. Langsung saja intro. Di awal film memperlihatkan dua anak kecil laki-laki dan perempuan yang tinggal di daerah pesisir pantai. Anak kecil laki-laki itu bernama Tommy. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Sedangkan anak kecil perempuan bernama Rebecca. Ia sendiri tinggal sementara bersama kakeknya, dikarenakan ibu Rebecca yang sedang mencari pekerjaan di negara Jepang. Tommy dan Rebecca sangatlah dekat. Mereka sering menghabiskan waktu untuk bermain bersama. Hingga pada suatu hari saat mereka bermain bersama, Rebecca berkata jika dirinya akan pergi ke Jepang, di mana ibu Rebecca sudah mendapatkan pekerjaan di sana dan ia akan tinggal bersama ibunya di Jepang. Tommy pun merasa sangat sedih karena akan ditinggalkan oleh Rebecca. Rebecca berkata jika dirinya mau pulang karena untuk keberangkatannya esok hari. Saat Rebecca akan pulang, tiba-tiba Tommy mencium Rebecca. Rebecca pun sangat merasa kaget. Tanpa berkata, ia kemudian langsung pergi meninggalkan Tommy. Dan tibalah saat dimana Rebecca harus pergi ke Jepang. Seiring berjalannya waktu, 12 tahun pun sudah berlalu. Rebecca memutuskan untuk kembali ke rumah kakeknya. Meskipun sang kakek telah meninggal dunia, Rebecca memutuskan kembali karena ia sangat rindu kepada teman kecilnya itu, yaitu si Tommy. Rebecca juga memutuskan untuk tinggal di sana selamanya. Lalu Rebecca mencoba pergi ke rumah Tommy. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan ibunya Tommy. Namun ibu Tommy mengatakan jika Tommy telah memiliki rumah sendiri dan ia tinggal tidak jauh dari rumah orang tuanya itu. Kemudian Rebecca pergi ke rumah Tommy. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah pacarnya Tommy yang bernama Rose. Lalu tiba-tiba dari arah belakang muncul seseorang yang ternyata itu adalah Tommy, teman kecilnya yang dulu. Mereka berdua pun kaget setelah tahu bahwa dirinya masing-masing telah bertumbuh dewasa. Saat makan siang bersama, mereka pun terlihat asik bercerita satu sama lain. Terlihat Rose yang dicueki oleh Tommy, lalu ia pun memilih pergi dari sana. Mereka berdua pun seakan-akan tak peduli dengan kepergiannya Rose, tetap melanjutkan obrolan mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka sering menghabiskan waktu bersama seperti mereka lakukan di waktu mereka kecil. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Hubungan mereka pun semakin dekat, layaknya sepasang kekasih. Di suatu hari, Tommy mengajak Rebecca untuk pergi jalan-jalan. Mereka pun pergi dengan mengendarai sebuah mobil. Saat di tengah perjalanan, Rebecca meminta Tommy untuk berhenti karena ia ingin buang air kecil. Akhirnya mereka pun berhenti di pinggir jalan. Lalu Rebecca keluar untuk buang air kecil. Namun entah apa yang dilakukan oleh Tommy, ia pun keluar dari mobil dan tiba-tiba terjadilah kejadian itu membuat Tommy meninggoy. Saat itu juga Rebecca terlihat sangat terpukul melihat kejadian yang menimpa Tommy. Ia hanya bisa terdiam merenungi kejadian yang baru saja terjadi. Sungguh kejadian yang amat sangat menyedihkan bagi Rebecca. Lalu kemudian jasad Tommy dimakamkan di sekitaran tempat tinggalnya. Hari-hari Rebecca pun terasa sangat sepi tanpa ada sosoknya si Tommy. Di suatu ketika Rebecca mengundang orang tuanya Tommy. Di sini ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Rebecca. Rebecca menawarkan sebuah praktik replika genetik yang dilakukan oleh klinik ilegal yang terletak di pusat kota.
Replika genetik itu bisa membuat Tommy lahir kembali hanya dengan mengambil sebagian DNA dari jasadnya si Tommy. Namun di sini ibu Tommy menolak tawaran Rebecca karena ia merasa itu adalah hal yang tidak lazim. Ibu Tommy sendiri sebenarnya sudah mengikhlaskan kepergian anaknya Tommy, dan keesok harinya ayah Tommy mengajak Rebecca untuk bertemu, dan di sini ternyata ayah Tommy mengizinkan kepada Rebecca untuk melakukan tindakan replika tersebut dikarenakan ayah Tommy ingin melihatnya anaknya lagi. Sebelum Rebecca pergi, ayah Tommy mengingatkan kembali kepada Rebecca kalau ia masih bisa berubah pikiran jika ia mau. Ayah Tommy juga mengatakan jika dirinya akan pindah jauh dari rumahnya sekarang. Akhirnya Rebecca pun pergi dan melakukan praktek ilegal itu. Saat Rebecca tiba di sana, tanpa disengaja Rose yang kini sudah menjadi mantannya Tommy, ternyata dia bekerja di tempat tersebut dan dia melihat Rebecca. Beberapa bulan telah berlalu. Ternyata praktek tersebut berhasil sampai akhirnya gen yang dihasilkan dari DNA Tommy berbuah hasil. Akhirnya Rebecca pun melahirkan seorang anak dan memberi nama yaitu si Tommy. Kini Tommy pun mulai tumbuh besar dan normal layaknya anak pada umumnya. Tommy juga memiliki wajah dan sifat yang persis dengan Tommy yang dulu. Tommy juga bermain dengan anak-anak yang lain dengan normalnya layaknya anak kecil pada umumnya. Lalu di suatu hari Tommy sedang bersepeda dengan Rebecca. Mereka bertemu dengan Rose, mantan Tommy dulu, dan ternyata Rose sedang berbincang dengan ibu dari anak-anak temannya Tommy. Dan disinilah masalah mulai muncul. Rose bilang kepada ibu dari anak-anak temannya Tommy bahwa si Tommy ini adalah replika genetik dan bukan anak asli dari Rebecca dan Tommy yang dulu. Hal itu membuat ibu dari anak-anak temannya Tommy menjadi takut dan membuat Tommy dijauhi oleh teman-temannya. Rebecca sangat merasa sedih dan akhirnya memilih untuk pindah jauh dari rumahnya sebelumnya untuk menemukan hidupnya yang baru bersama anaknya Tommy. Tommy juga mendapatkan teman baru di tempat tinggalnya yang sekarang. Tahun demi tahun Rebecca lalui bersama Tommy. Hingga sekarang Tommy pun sudah tumbuh dewasa, di mana ia masih memiliki wajah yang persis dengan Tommy yang dulu. Sekarang Tommy pun sudah memiliki kekasih yang cantik bernama Monica. Hal inilah yang ditakuti oleh Rebecca. Di saat Tommy tumbuh besar, Tommy akan meninggalkannya lagi. Di suatu hari, Rebecca semakin takut jika Tommy akan meninggalkannya lagi. Hal itu membuat Rebecca pun masuk ke kamar Tommy, di mana Tommy terlihat masih tertidur. Tiba-tiba Rebecca menyelimuti Tommy dan ia juga ikut tidur di sampingnya Tommy. Tommy yang mengira itu pacarnya Tommy pun langsung memeluknya. Namun saat diketahui ternyata itu adalah ibunya, dan Tommy pun langsung beranjak dari kasur tersebut. Lalu tiba-tiba Monica datang. Ia masuk dan ingin melakukan bercocok tanam dengan Tommy, yang padahal ada Rebecca di balik selimut. Lalu pada suatu ketika Rebecca terkejut karena kedatangan seseorang yang ternyata itu adalah ibu dari Tommy yang dulu. Ibu Tommy pun kaget dan terus menatap replika genetik dari anaknya Rebecca. Tommy pun bertanya kepada Rebecca siapa wanita itu. Namun Rebecca menyuruh Tommy untuk masuk ke dalam. Sementara ibu Tommy yang dulu pergi meninggalkan tempat itu, Tommy sendiri makin merasa bingung dan penasaran dengan wanita tadi. Namun Rebecca sendiri tak memberitahu siapa wanita itu. Saat mereka sedang makan bersama, di sini Tommy sangat merasa marah kepada Rebecca. Rebecca juga merasa sangat bingung bagaimana ia menjelaskannya kepada Tommy, dan mau tidak mau Rebecca harus memberitahu semua rahasia yang selama ini telah ia pendam. Rebecca pun menunjukkan semua foto-foto Tommy yang telah meninggoy kepada Tommy yang sekarang. Akhirnya Tommy mengetahui bahwa dirinya adalah replika genetik dari Tommy yang telah meninggoy. Tommy yang sangat marah dan bingung karena ia tidak tahu siapa Rebecca. Dia juga tidak tahu dirinya sendiri, dan dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam hidupnya sekarang. Dan entah apa yang dipikirin oleh Tommy sampai tiba-tiba ia dan Rebecca bercocok tanam. Namun di sini Rebecca telah merasa puas karena ia akhirnya bisa membuat Tommy yang dulu sangat ia cintai bisa kembali lagi di sisinya. Tetapi berbeda dengan Tommy, Tommy pun akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Rebecca. Rebecca pun ikhlas meski ia harus merasakan kesedihan itu terulang lagi, karena pada akhirnya ia ditinggalkan oleh Tommy untuk kedua kalinya, bahkan untuk selamanya. Sebelum Tommy pergi, ia hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Rebecca dan film pun selesai. Oke cuy, segitu aja alur film yang gue ceritain ke lo. Mohon maaf apabila ada kata-kata terbata-bata atau salah. Gue hanya manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Enjoy dengan videonya. Next video.